Sama seperti ini. Jadi ketika ada di hadapan gurunya, nggak usah yang lainnya, gurunya tok, gitu ya maksudnya. Jadi apa? Jangan kagum kepada selain syekh. Fa in ghalabahu yatabassam min ghairi sautin. Oh, ini juga mungkin mas kagum juga, mungkin ada yang lucu gitu ya. Fa in ghalabahu yatabassam min ghairi sautin. Kalau ada sesuatu yang menjadikan harus tertawa. Nah, kita ada di hadapan guru. Kita ini ada di hadapan guru, kemudian ada sesuatu yang harus tertawa kita ini. Nah, gitu ya. Mungkin konconnya banyol mungkin ya. Mungkin. Atau ada tamunya guru kita yang lucu mungkin, misalkan. Atau apalah yang sangat ndak mau harus tertawa gitu maksudnya. Gimana ya ndak apa-apa. Dia tertawa cuma apa tadi? Dengan tanpa suara. Ya. Dengan tanpa bersuara. Apa? Ya tabassam. Nah, senyum. Wala yabsuk, dan jangan meludah. Apalagi ini ya. Lah terus kalau kita banyak ludahnya, telan enggak apa-apa. Ya. Daripada kita meludah lebih baik telan. Kan enggak najis kan? Kotor ya kan enggak apa-apa, daripada kita enggak sopan di hadapan guru. Kita enggak sopan di hadapan guru, kemudian kita kalau ke tisu enggak usah juga. Ya, terus kalau kita meludah pakai tisu tetap kelihatan gitu ya. Lah terus mau taruh di mana tisunya? Nah, gitu. Kecuali berdarah, tapi tetap harus keluar izin, jangan di hadapan sana, izin keluar mungkin alasan ke kamar mandi atau apalah, untuk membuang itu. Kemudian wala yatanahna ma'amkana, jangan berdahem semampunya. Gitu ya. Oh, dahem ngapain? Ya, jangan semampunya maksudnya. Ya. Semampunya maksudnya. Kalau terpaksa tidak apa-apa. Wala yalfadhun nukhamah min fihi bal ya'khudhuha min fihi bimindilin aw tarafi apa itu? Apa itu? Aw tarafi thawbihi. Nah, dia titiknya kalau di sini kurang satu. Jangan membuang nukhamah. Nukhamah ini dahak gitu ya. Jangan berdahak min fihi, dari mulutnya. Jangan membuang melepas yalfadu. Jangan melepeh jangan membuang dahak dari mulutnya. Bal ya'khudhuha min fihi. Bal ya'khudha min fihi, akan tetapi dia mengambilnya dari tangannya, bimindilin, dengan sapu tangan, au tarafi thawbihi, atau dari ujung bajunya, dengan ndak ketara gitu ya, disimpan ya, apa caranya. Kalau terpaksa berdahak ya. Tapi kalau ndak ya diusahakan jangan. Sebisanya jangan. Mungkin pas puasa mungkin ya. Kalau puasa kan nelan dahak kan dahak ya. Nelan dahak kan enggak boleh. Kalau ludah boleh, kalau dahak beda.
Kalau mau dikeluarkan maka diambil dengan sapu tangannya, au tarafi saubi atau ujung bajunya, dengan disimpan gitu ya, dengan dilipat biar tidak ketara dengan gurunya. Wa idza atasa khafadha sautahu juhdahu. Kalau berapa namanya? Atosa ini apa namanya? Wahing. Idza atosa kalau wahing, maka hendaklah apa khafadha sautahu, dia meringankan suaranya. Ojo dilepas gitu ya. Wahing itu ya ditutup kalau dari dewan guru. Jangan dilepas. Meringankan suaranya semampunya. Juhdahu. Diusahakan semampunya meringankan suaranya. Wasatara wajahu, dan menutup wajahnya binahu mindilin, dengan seperti mindil, sapu tangan, gitu ya. Wa idza tasa'aba, tasab ini apa? Ngantuk, apa tadi? Kelangopan, apa kelangopan tuh? Menguap. Nah, kalau menguap, ngantuk lah gitu ya. Ngantuk, kelangopan, menguap. Satarafahu ba'da raddihi juhdah, hendaklah menutup mulutnya setelah menahannya, rod setelah menahan. Jadi sunnah kalau orang ngantuk, kelangopan tuh ditahan, ya, ditahan semampunya. Tidak bisa tetap keluar, maka ditutup dengan tangannya, ditutup, ya, gitu ditutup. Ba'da raddihi jahdahu, setelah menolak, maksudnya setelah menahannya semampunya. Jadi ditahan semampunya, ada sisanya dikeluarkan. Tapi ketika tutup, langsung praktek ya. Ini gitu, ditutup. Tapi kalau bisa tutup, apa? Tahan kalau bisa. Sunnah menahan apa? Tasawuf tadi. Kalau wahing sunnah dikeluarkan. Karena wahing itu nikmat, gitu ya. Kalau sekali wahingnya itu berarti penyakit yang keluar. Tapi kalau 2 kali berarti menandakan ada penyakit di dalamnya. Jadi lihat, wahingnya 1 kali itu berarti nikmat. Ibarat kita mengeluarkan apa dah. Tapi kalau 2 kali berarti itu menandakan orangnya tidak sehat. Kalau wahingnya 2 kali. Nah, maka kalau wahing dikeluarkan, cuma direndahkan suaranya. Kalau tasawuf sunnahnya ditahan, karena tasawuf itu dari setan katanya. Kalau enggak, ya, kelangopan dilos, ya, wayam gitu ya, dinikmati. Padahal dari setan sebenarnya. Maka sunnah ditahan, gitu ya semampunya. Ketika ada mau keluar, kelangopan ditahan. Bukan tidak napas, ditahan biar lewat ini, lewat hidung. Nah, gitu ya. Dan setan masuk di situ. Nah, kalau kita kelangopan, buka belebar-lebar mulut kita tanpa ditutup, maka nanti di situ setan masuk ke dalam. Wa an yata'addab ma'a rifqatihi wa hadiril majlis, dan hendaklah harus beradab bersama atau kepada rifqatihi, kepada ini orang yang menemani gurunya, tamunya gurunya, harus beradab. Siapa saja. Wa hadiril majlis, dan orang-orang yang menghadiri majlisnya syekh itu juga kita harus beradab dengan mereka. Terutama tamu dan hadir harus beradab. Ojo dianggap konco dewe gitu ya kalau dari guru. Kalau di luar mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau dia ini moro-moro akrab dengan gurunya, jadi orang menemaninya, kok sendaguro dengan gurunya gitu ya. Oh ternyata konco ustadz gitu ya, konco Habib ini. Ya sudah, kita harus beradab dengan dia. Ketika di hadapannya ya, ketika di hadapannya.
Ojo di sopo loh, sampean gitu ya. Jangan, kita beradab kayak seperti orang-orang tetap beradab. Jam berapa nih? Jam 5. Fayuakir ashabahu wa yahtarim kubara'ahu wa aqranahu. Fayuakiru, maka hendaklah dia yuakir, menghormati ashabahu, teman-temannya, wa yahtarim, dan memuliakan kubara, orang-orang yang besar ya, atau pemimpin-pemimpinnya, menghormati memuliakan pemimpin-pemimpin. Wa aqran, aqran itu teman ya, sama ya, temannya gurunya ini maksudnya. Fa inna ta'addabahu ma'ahum ta'addaba fa inna ta'addabahu ya, fa inna ta'addabahu bihim ma'ahum ya, fa inna ta'addabahu ma'ahum ta'addaba lisyekh wa ihtiramun li majlisih. Maka sesungguhnya beradabnya dia ma'hum, pada mereka, beradabnya dia pada mereka, teman-temannya syekh gitu ya, orang-orang yang besar yang mengunjungi syekh, kita beradab pada mereka sama itu seperti beradab pada syekh juga gitu ya, sama seperti menghormati syekh, beradab pada syekh. Wa ihtiramun li majlisi, dan menghormati majelisnya. Wala yakhruj an saffin an saffi binyatil halaqah bitaqaddumin aw ta'akhur, dan hendaklah jangan keluar dari saf, bangunan lingkaran, dari saf lingkaran majelis maksudnya, bitaqaddum, dengan mendahului, maju, aw ta'akhur, atau mundur sendiri, atau dengan maju atau mundur. Gini, halakoh itu kebiasaan orang-orang belajar zaman dulu. Zaman sekarang pun masih berlaku, itu di Hadramut banyak halakoh. Jadi halakoh itu buat lingkaran gitu ya, lingkaran. Jadi melingkar gitu. Jadi ada syekhnya di sini, nanti muridnya sini melingkar gitu ya, melingkar. Itu namanya halakoh. Kan baris kan melingkar gitu ya, melingkar. Mungkin 10 orang melingkar gitu, sak lari gitu maksudnya. Lah kita ndak boleh dalam lingkaran ini keluar dari lingkaran tadi, paham ya? Jadi barisan, tidak boleh keluar dari barisan shaf. Atau kalau kita sekarang bukan shaf tapi pakai barisan, tapi sini nggak apa ya, nggak apa dah, ya nggak apa. Kalau gini nggak apa. Nanti kalau yang lainnya harus resmi. Ini kan sifatnya bukan resmi kan, skarpe kan, ya gitu ya. Pokok hadir gitu ya. Jadi kalau lingkaran baris, jangan keluar dari lingkaran itu, baik keluarnya itu maju atau mundur. Maju dewe berarti keluar dari shaf, atau mundur sendiri. Nah, jangan, tidak boleh. Kenapa ya tadi itu? Selain enggak indah pandangannya, juga enggak ada pada syekhnya. Atau kalau kita di majelis mungkin ada kelasnya gitu ya, pakai dampar ya, di dampar itu wocok menyendiri gitu ya, apa tadi, keluar dari shaf tadi, dari barisan tadi.
Atau ada sama syekhnya disuruh baris bersop-sop, tolong sop rek, tolong sop atau 4 sop, maka sop ini harus lurus. Ya, ojo dewe-dewe ini lurus satu nonjol ke depan. Ya, atau lurus yang satunya nonjol mundur ke belakang. Kan malah ndak lurus sopnya. Itu juga ndak boleh. Nah, itu maksudnya. Wala yakhruj an saffi binyatil halaqah. Tidak boleh keluar dari saf bangunan halaqah tadi, dari safnya halaqah tidak boleh keluar dari situ. Keluarnya dengan cara maju atau dengan cara mundur, itu tidak boleh. Wala yatakallam fi asna'i darsin bima la yata'allaq bih. Dan tidak boleh berbicara di tengah-tengah pelajaran fi asna itu tengah-tengah. Walai takalam, dan tidak boleh berbicara fi asna'i darsin di tengah-tengah pelajaran bima la yata'allaq bi, dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran tadi. Nanti misalkan belajar nahwu, usahanya wis bahas nahwu bab fa'il, moro-moro belakang muncul, Ustaz mau tanya jual beli itu apa? Tidak boleh. Kita belajar nahwu bukan bahasa fikih, gitu ya. Atau kita bahas bab sholat, syekhnya bab sholat yang dibahas. Belakang muncul nanya, Ustaz mau tanya bab zakat, jangan juga. Lu kan bukan tidak apa-apa, karena babnya sholat, jangan campur dengan zakat. Ya, kecuali syekhnya bikin pertanyaan secara umum, monggo siapa yang bertanya umum, maka silakan tanya umum. Tapi kalau nggak ada perintah untuk itu, jangan bertanya tentang itu. Ada yang mau nanya, gitu ya? Ada syekhnya membahas bab sholat. Ada yang mau nanya, berarti pertanyaannya bab sholat. Betul ya? Ojo bahas ojo tanya tentang zakat. Atau jangan tanya di luar tema itu, jangan. Itu namanya ndak adab. Satu ndak adab, yang kedua kemungkinan dia mau nguji syekh, mumpung nggak buka pembahasan, coba syekh ini tanya yang lain gitu, itu ndak boleh. Takutnya juga sekali lagi syekh itu bukan malaikat, bukan nabi, syekh itu orang biasa. Masuk ke umumnya ucapannya apa? Al insan mahallul khata' wan nisyan. Syekh pun bisa lupa. Ya, kalau syekhnya lupa ente tanya, padahal sedang bahas bab sholat, kemungkinan juga dia tidak fokus kepada bab zakat. Ente tanya bab zakat, wah bengong syekhnya. Saya tak putolas gitu. Lah kan bikin malu kan, kasihan syekh tadi. Ya. Ini juga nanti ngurangi berkah, keberkahan dengan syekh tadi. Nah, gitu. Maka di sini tidak boleh bertanya bima la yata'allaq bih. Nah, dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa tadi? Dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan pembahasan tadi. Au bima yaqta alaihi bahsu, atau dengan sesuatu yang dapat memutus pembahasannya. Gitu ya. Yang dapat memutus pembahasannya. Walaupun sama-sama pembahasan, kalau mungkin ya syekhnya ini membahas tentang jurumiyah. Ente nanya tentang pembahasan yang alfiyah yang jelimet misalkan, nah ojo juga. Ya. Toh kok iso gitu ya, ono murid diajari jurumiyah, takone alfiyah, berarti kan muridnya ini bahaya, hati-hati, jangan-jangan murid ini penyusup gitu ya. Dia ini pinter sama dia ini saking belajar lagi. Terus bagaimana kalau kita ini pinter, misal kita bikin tabarukan, ya, pengen tabarukan kepada guru nahwu syekh yang dia ini ahli jurumiyah apalah mungkin ya. Sedang ngajar jurumiyah. Sama juga walaupun kita ini sudah tinggi, jangan tanya sesuatu yang jelimet yang di luar itu, jangan. Ya. Kan jurumiyah itu kan dia pembahasannya gitu kan ya. Ringan kan? Nanti tanya tentang syaratnya fa'il. Ya. Syaratnya fa'il berapa? 7. Ini di jurumiyah enggak ada. Kalau syekhnya tidak pernah belajar itu ya nggak tahu. Ya, misal. Tapi kalau ada murid gini berarti ya murid apa ya? Murid. Maksudnya kok iso gitu ya? Berarti ya nggak usah jadi murid, jadi syekh kalau dia. Ya, lo syekh katanya
Anda pernah buka gitu ya, fa'il itu syaratnya 7 apaan sih? Nah, gitu jangan, enggak boleh. Karena syahnya tadi membahas tentang sesuatu yang ringan, nocok tanya yang tinggi-tinggi. Gitu ya. Kecuali syahnya mengumumkan, ayo tanya apa saja. Bab nahu mungkin ada yang pengalaman bab ini. Ada yang lupa, gitu ya. Tentang syaratnya fa'il. Apa? Mungkin baru dia tanya. Kalau enggak usah. Tanya yang lingkup pelajarannya aja. Yang ada di situ. Nah, gitu, paham ya? Nah, gitu. Kata membuang bolehnya membuang fa'il atau ya apa, itu enggak boleh, enggak usah. Di jurumiyah belum ada itu ya. Di jurumiyah belum ada. Jadi tanya yang lingkup pelajarannya aja kalau kita enggak tahu. Kalau sudah paham enggak usah tanya. Lanjut yang lainnya, enggak usah diperpanjang masalahnya, enggak usah. Itu namanya salah satu adab kepada guru. Paham ya? Sekali lagi, takutnya gurunya lupa. Ya, gitu. Lupa tuh biasa. Gitu. Pas lupa, malu gurunya. Lo ente bikin malu guru tambah ada berkah. Gitu ya. Maka hati-hati. Maka di sini sama kiai sama sini enggak boleh. Au bima yaqta alai bahsuh. Nah, ini ya. Atau tidak boleh dengan sesuatu yang dapat memutus pembahasan sang syekh tadi, jangan. Nah, ini. Nah, mungkin ini mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.